Baik, selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, di sini sebelum kita berlanjut ke agenda selanjutnya, ada baiknya kita berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa saya pimpin, berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, di sini saya Ida Triudiantari dari jurusan Kedokteran Angkatan 2021. Di sini saya selaku moderator pada latihan klub rutin esai pada sore hari ini. Baik, di sini sebelum kita merajak ke pemberian materi, ada baiknya kita mengenal pemateri kita pada hari ini. Baik, di sini pada pemateri kita pada latihan klub rutin pada bulan September ini, yaitu Kak Putu Wiarosita Dewi. Beliau merupakan salah satu mahasiswa matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Kak Wia juga memiliki beberapa pengalaman organisasi, yaitu sebagai bendahara divisi dari Bendahara Divisi Pendidikan Genbi Komisaris Undiksa tahun 2021, anggota bidang 1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Undiksa tahun 2019 sampai sekarang, dan anggota bidang 1 Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma atau KMHD YBV Undiksa tahun 2020. Selain memiliki pengalaman organisasi, Kak Uya juga memiliki beberapa prestasi, yaitu mahasiswa berprestasi kategori S1 Fakultas MIPA Undiksa tahun 2021. Selain itu juga Kak Wia pernah meraih gold medal tingkat internasional dalam ajang ISEF pada tahun 2022. Selain itu masih ada banyak lainnya prestasi dari Kak Wia. Selain prestasi dan pengalaman organisasi, Kak Wia juga memiliki pengalaman dalam pengabdian sosial, yaitu sebagai kakak asuh di daerah pemutaran Karangasem sejak Oktober 2020 dan pengabdian masyarakat HMJ Matematika 2020 sejak tahun 2022. Baik, mungkin sekian perkenalan singkat dari pemateri kita kali ini. Sebelumnya, mari kita sapa pemateri kita pada hari ini. Halo Kak Wia. Halo, selamat sore Dayu dan teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat ya. Ya, selamat sore Kak. Apakah Kakak sudah siap untuk memberikan materi pada hari ini, Kak? Nggih, sudah. Tapi untuk pesertanya memang mau ditunggu dulu apa memang diseginikan aja langsung mulai nggih? Iya Kak, untuk pesertanya ada beberapa yang izin Kak, jadi mungkin bisa dimulai sekarang aja nih Kak. Oke, nggih. Nih, Mungkin dibantu sebelumnya, share screen nggih. oh nggih Kak. Kenapa deh? Ya saya izin share screen nih Kak. Oh, nggih. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat nih? Nggih, sudah. Baik. Untuk waktu dan mohon maaf sebelumnya Kak, untuk pemberian materi akan berlangsung selama 40 menit nih Kak, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 15 menit nih Kak. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilahkan nih Kak. Oke, terima kasih untuk Dayu. Jadi selamat sore adik-adik semua. Semoga sehat selalu. Jadi izin di sini Kakak Putu Wiarsadewi di sini akan istilahnya sharing lah ya untuk mengisi dalam kegiatan sharing ini atau scientific essay training yang diadakan oleh Hermesta FK Undiksa pada hari ini Jumat 16 September 2022. Di mana di sini sifatnya sharing ya, bukan berarti karena kakak ngisi di sini berarti kakak lebih bagus, enggak. Tapi di sini karena esai itu subjektif, esai itu ya kadang-kadang hoki-hokian juga, jadi di sini kita lebih ke sharing aja. Nanti di tengah-tengah acara mungkin kakak banyak nanya-nanya juga ke adik-adik, jadi tetap standby ya, biar nanti dipanggil tiba-tiba nggak ada gitu. Oke, jadi bisa next, Dayu.
Oke, jadi di sini karena kakak dari MIPA di sini ya dan juga bukan dari kedokteran, jadi di sini kakak lebih ke esai yang ke sosial humaniora gitu. Kalau mungkin nanti adik-adik pengen esai yang saintifik, mungkin bisa konsul dengan Kak Edi, dengan mungkin Kak Cakra yang mungkin lebih bagus di kedokterannya. Nah, kenapa kakak di sini yang esai humaniora? Karena sekarang mungkin adik-adik yang pernah ikut lomba-lomba atau mungkin adik-adik yang pernah juga lihatlah segitu pamflet lomba esai kan banyak sekarang tuh pengkacaan lah istilahnya di info lomba esai itu lebih ke sosial humaniora dan karena sosial humaniora ini bisa dikerjakan oleh siapa saja baik dari latar belakangnya yang saintifik atau enggak gitu jadi kayak lebih gampang untuk risetnya kayak gitu. Jadi di sini mungkin pesertanya cuma ada 10 jadi kakak mau minta tolong untuk adik-adik di sini kalau bisa coba deh tulis 3 hal tentang yang kalian pikirkan tentang esai. Ini kalau kakak tuh mikir esai itu lomba, susah, atau mungkin menulis. Mungkin adik-adik di sini bisa bantu di kolom chat nih nulis 3 hal yang adik-adik pikirkan tentang esai. Apa aja boleh. Mungkin 2 menit, 1 menit ya, kakak kasih waktu. Di sini baru ada 2 ya, baru ada adik Dea dan adik Awidia Maha. Mungkin ada yang lain mungkin bisa dibantu nulis. Di sini ada adik Kaila, ada juga adik Giri, juga adik Widianti, ada yang lain siapa lagi ya di sini? Ada juga mungkin Kak Dayu juga boleh kalau misalnya mau. Oh ya Kak Dayu udah. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat-lihat lagi itu yang pertama kita bahas kalau Kak Diananda nulisnya ide menarik tulisan panjang keilmiahan kayak gitu. Kemudian Kak Awidia nulisnya argumentasi solusi terhadap permasalahan sama ilmiah. Kak Dayutri inovatif perubahan kreatif. Kemudian Kak Radha Krisna itu rumit menarik dan peluang. Kak Giris nulisnya ide kreatif dan praktis. Baru beberapa orang ya, baru 5 orang. Mungkin lagi 1 lagi. Udah ada 1 lagi dari Dek Widya nih pemecahan masalah. Jadi benar ya. Jadi kalau esai itu seperti itu aja sih. Ya Kak ide, kreatif, kemudian juga ilmiah, kemudian rumit, kemudian panjang. Tapi saya coba mau nanya 1 orang deh nih. Kenapa nulis itu? Siapa ya? Ini nih, menarik banget nih. Kak Widya deh. Ada nggak Kak Widya di sini? Iya, Kak. Ya, santai Kak ya. Kita sharing-sharing aja nggak apa-apa kok. Kak Widya, kenapa sih nulis esai itu sebagai solusi terhadap permasalahan ilmiah? Apakah cuma ilmiah aja mungkin dari kakaknya atau gimana? Sebenarnya mungkin nggak ilmiah aja, Kak ya. Cuma saya juga nggak terlalu tahu banyak tentang esai. Tapi saya juga belakangan ini sama teman juga, Kak, kadang-kadang mau ikut lomba nulis esai, tapi masih bingung juga. Habis itu nyari-nyari pengertian terhadap esai itu kebanyakan dibilang bahwa esai itu berisi argumentasi terhadap suatu permasalahan, baik yang ada di masyarakat atau permasalahan lainnya yang dimana nantinya kita juga harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut di dalam esai yang kita buat, Kak. Kurang lebihnya kayak gitu yang saya cari tahu belakangan ini, Kak. Iya, benar banget. Jadi benar banget ya yang dibilang di Awidia. Jadi kalau esai itu pasti kalau misalnya untuk lomba lah pasti kita ngasih solusi. Misalnya kita dikasih tema sama lombanya. Misalnya peran generasi muda dalam SDGs 30 kayak gitu 30 apa sih kita solusinya. Jadi kayak kita memberikan solusi-solusi ilmiah. Nggak apa-apa ya Kak Audia. Mungkin nanti habis dari ikut kelas nanti mungkin bisa digarap lagi biar makin matang ke lombanya ya. Kemudian lagi 1 aja deh, saya tanya lagi ya, yang nulis
Hmm, Adik Rada Krisna. Adik Rada Krisna ada di sini nggih? Hadir, Kak. Ya, halo, suaranya imut sekali Adik Rada. Adik Rada nulisnya peluang nih. Kenapa esai itu peluang, Adik? Menurut Adik kenapa? Jujur aja, saya ngelihat esai itu kan tadi Kakak juga udah bilang bahwa lomba esai itu mengkacakan ya, Kak ya. Dan kalau misalnya dilihat-lihat juga, karena mengkacakannya itu dah itu sebagai sebuah peluang antara peluang bisa untuk peluang lomba, kemudian meraih prestasi, dan terakhir beasiswa. Kayak gitu, Kak. Makanya jadinya saya tulis, oh ya, esai itu adalah sebuah peluang, peluang di bidang apapun sih kayaknya. Terima kasih, Kak. Iya, benar. Oke, jadi makasih Adik Rada. Jadi benar banget dengan nulis esai doang di depan laptop lah kayak gitu bisa nganterin adik-adik itu buat lomba. Mungkin lombanya ke luar negeri, buatnya lomba dalam negeri juga bisa nganterin adik-adik beasiswa. Kan banyak banget ya esai yang harus apply beasiswa. Contohnya esai Bank Indonesia itu kita nge-apply kayak esai juga sih, motivation letter dalam bentuk esai juga tentang diri sendiri itu juga jadikan peluang ya selain lomba-lomba tadi. Oke, jadi makasih banyak ya untuk adik Awidia dan juga adik Rada Krisna dan juga adik-adik lain yang udah nuangin apa itu tentang esai. Mungkin adik Dayu bisa dibantu next nih. Jadi di sini kan kita mungkin adik-adik itu udah pernah ikut lomba esai atau mungkin adik udah pernah buat esai. Jadi kita di sini kayak sharing-sharing aja ya. Jadi memberi motivasi lah kenapa kita harus banyak sih, kenapa sih kita harus buat esai, lomba esai dan yang lain-lain. Jadi pertama itu yang tadi seperti dikatakan adik Rada Krisna untuk travel istilahnya kayak jalan-jalan lah ya, healing-healing gitu kan. Sekarang kan apalagi kampus Uniksa cukup mendanai ya. Kalau nggak salah waktu itu kakak juga sempat lomba esai waktu itu ke Surabaya, ke Jakarta juga sempat, itu juga dananya lumayan sama Uniksa, bisa istilahnya jalan-jalan dapat, relasi dapat, juga kalau menang juga dapat uang. Jadi selain kita bisa dapat pengalaman keluar kota mungkin atau mungkin keluar negeri yang banyak anak FK Uniksa udah pernah juga raih, kita juga bisa mengasah namanya berpikir kritis adik-adik kayak gitu. Jadi dengan biasa nulis esai memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar, misalnya tentang esai tentang keragaman budaya atau mungkin tentang isu-isu krusial, itu bisa kayak mengasah pola pikir kita kayak gitu sebagai menjadikan problem solving kayak gitu. Kemudian juga menambah relasi. Kayak misalnya ikut lomba esai di mana di UGM, ketemu teman-teman banyak dari Malang, dari UGM, dari mana-mana itu bisa nambah relasi kita gitu. Oh ya, aku kenal dia dari lomba esai. Oh ya, aku kenal dia dari lomba esai yang kemarin di UNUT gitu misalnya. Itu kayak nambah-nambah teman kan lumayan tuh ya. Jadi siapa tahu nanti kalian jalan-jalan ketemu mereka dan oh ya aku punya teman di sini karena lomba di sini. Dan juga yang terakhir itu cuan adik-adik. Karena lomba esai itu murah ya. Kalau nggak salah pendaftaran cuma 20.000, 25.000, tapi hadiahnya bisa sampai jutaan rupiah. Kayak kakak dulu pernah waktu SMA ikut lomba di Udayana, itu lomba esai, itu cuma 80.000 pendaftarannya zaman itu, masih mahal ya. Tapi hadiahnya 3 juta rupiah. Itu udah berapa kali ya uangnya balik modal kayak gitu ya. Kalaupun nggak menang pun nggak apa-apa, karena sertifikatnya itu kan sertifikat peserta nasional itu lumayan membantu banget buat ngisi SKP, buat nambah-nambah juga ngisi CV kalau misalnya mau, atau juga bisa pakai beasiswa, karena sepengalaman kakak di BI maupun di beasiswa lain itu piagam lomba nasional peserta itu poinnya 15. Kalau lomba itu bisa, kalau juara itu 30-35, tapi peserta 15. Bayangkan aja, walaupun nggak pernah menang nih, tapi piagam peserta saya 30. Kali aja itu 10. Sementara teman saya cuma 5 piagam pesertanya, 5 atau mungkin 6, tapi dia juara. Sementara saya 30, banyak poin saya kan, karena 30 kali 15 itu lebih banyak dibandingkan 6 kali 30. Jadi atur strategi ya yang kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau nggak pernah menang, dikumpulin aja sertifnya. Siapa tahu nanti itu berguna untuk baik itu nyari beasiswa, baik itu SKP, baik itu keperluan lainnya. Mungkin bisa di next adik ya. Nah, seperti tadi, kenapa sih tujuan nulis esai itu banyak ya? Ada untuk beasiswa yang kalian apply itu, baik itu BI atau mungkin beasiswa impian, beasiswa LPDP ataupun yang lain itu perlu esai. Jadi ayo dong berlatih sejak dini untuk buat esai biar nantinya nggak kagok, nggak kaget gitu ya. Jadi dari sekarang coba-coba aja gitu, set kayak gimana. Kemudian penugasan. Penugasan itu kayak misalnya kalian baru ospek di Uniksa saja kan udah buat esai ya. Pastinya itu baru ospek udah disuruh buat esai. Mungkin juga di kuliahnya juga ada buat esai itu kayak gitu. Dan yang ketiga adalah perlombaan. Itu yang paling seringnya perlombaan. Jadi lomba esai yang tadi itu cukup banyak sekali. Kayaknya hampir setiap prodi yang ngadain lomba esai sekarang, kayak
dari matematika ngadain, dari Undiksa FK-nya juga ngadain, UNESCO kan dari ekonominya ada DASA juga kan ada banyak banget ya di Undiksa aja ada banyak lomba ESA. Jadi coba aja deh, coba-coba dulu play. Siapa tahu menang, siapa tahu juga jadi finalis kan itu lumayan. Oh iya, kakak mau nanya nih, di sini adik-adik ada yang pernah ikut lomba esai atau belum ya? Mungkin kalau yang udah pernah mungkin bisa raise hand. Yang udah pernah deh. Ada yang udah pernah ikut lomba, mungkin dari Kak Dayu mungkin pernah, Kak Kaila, Kak Giris, Kak Widiantini, Kak Widya, yang pernah. Oh iya, di sini ada Kak Deananda sama Kak Widianti yang pernah. Coba saya tanya Kak Dea Nanda deh, Kak Dea cantik sekali hari ini Kak Dea. Kak Dea pernah ikut lomba esai nggak? Dari SMA apa dari kuliah? Halo Kak, mungkin Halo. Dea waktu itu lomba esai waktu dari SMA pernah ikut kuliah belum pernah sih Kak. Oh ya, SMA ya. SMA itu pernah ikutnya Dea tingkat apa? Nasional apa provinsi apa antar sekolah? Dea pernah ikut yang di Udayana, itu juga Kak kalau nggak salah namanya bukan psychedelic apa ya? Dea pernah ikut ESF ya? apa Kak? ESF bukan? Bukan Kak, Ekonomi Science Fairs itu bukan ya? Dea Atau lupa mungkin nama. MMC mungkin? Kenapa Kak? Oh iya. Atau mungkin MMC mungkin yang apa ya, mikro makro computation itu kan juga ada esainya waktu itu ya. Dia lupa banget nama Iya. lombanya, tapi yang pernah ikut Dea Pernah. itu yang pernah ikut nasional tuh ada psychedelic gitu kalau nggak salah namanya Kak. Oh, yang di psikologi itu ya? Mm-mm. Iya, dia berarti pernah ya ikut ya. Dia itu udah ada nggak sekali atau mungkin 2 kali atau mungkin 3 kali pernah ikut lomba esai sebelumnya? Kayaknya 2 kali deh Kak. 2 kali. Untuk lombanya dia mungkin individual atau bertim itu dia? Bertim Kak sama temen bertim. Kalau Bertim. nggak salah bertiga Kak waktu SMA. Iya. Kalau boleh tahu dia alumni SMA mana ya dia? SMA 4 Denpasar Kak. Oh iya, anak Korsma kan biasa ya kalau kirsnya ya, Kirsen Pasar. Iya, jadi dia ini pernah ikut lomba esai nih dari SMA, mungkin nantinya di kuliah harus ikut lagi ya dia ya, apalagi kan udah ikut Ermesta, harus dicoba-coba lagi karena persaingannya nggak beda kok sama kuliahan, walaupun nanti mungkin ide-ide anak kuliah mungkin lebih gila, tapi dia juga harus lebih gila lagi gitu, biar nantinya lebih bagus. Lagi satu deh, Kak Widianti. Kak Widianti ada di sini nih. Halo Kak Ada. Sebelumnya mohon maaf Iya. Kak ya off-cam karena ada gangguan sedikit. Nggak apa-apa. Jadi adik Widianti katanya pernah ikut lomba esai. Ini waktu kuliah apa waktu SMA ya, Adik? Udah pernah ikut waktu SMA sama kuliah ini juga udah pernah ikut Kak. Oke, yang waktu SMA kuliah ikutnya kapan? Baru-baru ini apa sudah lama, Dek? Ya, kalau yang kuliah itu baru-baru yang kemarin yang lama udah waktu semester 1 pernah ikut di Forum Ilmiah Mahasiswa Festival itu, terus yang baru-baru ini pernah ikut juga di kampus yang diadain sama Universitas Nasional Jakarta, Kak. Oh iya. Kalau boleh tahu tema-tema yang ada ikutin lombanya itu berbau kesehatan apa nggak berbau kesehatan, Adik? Dua-duanya kesehatan, Kak. Oh, dua-duanya kesehatan ya. Oke, kalau yang di SMA dulu pernah ikut di mana? Kalau yang dulu itu pernah ikut di SMA 1 itu yang ngadain itu dari SMA juga, SMA 1 Bangli. Kebetulan saya dari SMA 1 Kintamani gitu Kak. Jadi yang ngadain dari SMA 1 Bangli, terus sama yang ngadain itu dari tingkat Kabupaten Banglinya Kak. Dari Kabupaten Banglinya itu ngadain tentang esai tapi itu bertemakan bahasa Bali Kak. Oke, jadi Kak Widianti ini udah banyak ya pernah ikut lomba esai di kuliah juga udah, di SMA juga udah, jadi nanti biasa lagi ya. Kalau pengalamannya gimana Kak selama ikut lomba di kuliah? Beda nggak sama yang di SMA? Mungkin saingannya, atau mungkin temanya lebih susah, atau mungkin gimana? Baik Kak, kalau menurut saya dari SMA sama kuliah ini sebenarnya sama aja Kak ya, tapi menurut saya mungkin cangkupannya itu kalau yang sekarang lebih luas gitu Kak, atau mungkin dulu karena dulu SMA itu masih awal-awal gitu, jadi kan belum terlalu gitu, jadi baru kayak dikit paling cuman
kalau gini tentang bukan contohnya kayak gimana cara membuat media pembelajaran yang baik gitu. Mungkin kayak cuman pembelajaran aja yang lebih sering saya tahu gitu. Tapi kalau sekarang cangkupannya itu kan udah luas banget, mulai dari perekonomian dibahas, tentu kesehatan, teknologi, pendidikan, bahkan budaya dan yang lainnya gitu. Kalau menurut saya dari cangkupannya mungkin Kak, tapi itu dari pengalaman saya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi lengkap sekali jawabannya Kak Widianti. Jadi benar ya cakupannya lebih luas. Kalau misalnya SMA itu masih gimana ya, masih kayak mungkin orangnya lebih sedikit ya karena mungkin belum banyak yang kenal. Kemudian juga masih kabupaten. Tapi kalau kuliahan tuh udah lebih luas lagi. Saingannya juga lebih mantap sih saingannya, dan juga ide-idenya yang kalau di kuliahan tuh lebih gila. Mungkin karena mereka itu punya dosen pembimbing juga ya, mungkin kayak gitu. Kalau SMA kan masih guru pembimbing Amina, masih belum terlalu belum terlalu menjurus lah kayak gitu. Tapi kalau di kuliahan itu udah agak lebih gitu sih, lombanya lebih keras. Oke, terima kasih ya Kak Widianti sama Kak Diananda yang udah sharing-sharing pengalaman yang pernah lomba. Kemudian Kak Dayu bisa dibantu next lagi nggih? Sebentar ya Kak, Nggih, laptopnya nggak agak apa-apa. bermasalah. Iya, Dek, nggak apa-apa. Oke, jadi kita sekarang kan bahas apa itu esai. Ini kayak klise banget sih ya nanya apa itu esai, lagi kayak aduh udah biasa. Tapi kakak juga mau denger sih dari kalian-kalian tentang pendapat tentang esai ya. Jadi dijelasin aja dikit aja nggak apa-apa. Yang tadi belum sempat ngomong siapa ya? Coba ya. Kak Kaila dah. Kak Kaila ada nggak di sini? Halo, selamat sore Kak Kaila. Halo, izin masuk, Kak. Ada. Nggih. Nggih. Kak Kaila, kalau menurut Kak Kaila, esai itu apa, Kakak? Kalau menurut saya, esai itu karangan yang sesuai yang teman-teman tadi bilang, mungkin karangan yang bisa memecahkan masalah. Oke, menurut Kak Kaila itu karangan yang bisa memecahkan masalah. Kita keep dulu ya. Coba lagi satu lagi deh jawabannya dari teman-teman yang lain. Mungkin dari Kak Repil. Ada nggak Kak Repil di sini? Halo Kak Repil. Kalau izin masuk, Kak, untuk Kak Revilnya lagi dual device. Lagi Oh, ada nggih, ya. kegiatan juga. Mungkin bisa iya. di next. Kasih, Kak. Oke. Nggih, makasih nggih. Kalau gitu coba deh. Kalau Kak Giri gimana? Ada nggak Kak Giri? Kak Giri Pratnya. Giris, Kak. Oh, Kak Giris. Oh iya, Kak Giris. Maaf, Kak Giris. Halo, Kak Giris. Kak Giris ini kayak pernah ikut lomba, dia pasti tahu ya, Kak Giris. Kak Giris, minta pendapat dong tentang apa itu esai. Menurut Kak Giris aja secara pribadi kok. Menurut saya, esai itu tulisan yang memuat sebuah ide. Bisa diulang, Kak Giris? Agak sedikit putus-putus di saya. Halo? Oke, ya, sudah Kak Giris. Menurut saya, esai itu tulisan yang memuat sebuah ide. Oh, ya. Makasih Kak Giris. Jadi menurut Kak Giris itu esai itu tulisan yang memuat ide. Mungkin Kak Dayu bisa di next dulu lagi nih. Nah, jadi yang tadi dibilang sama Kak Kaila dan Kak Giris itu udah ada ngena-ngenanya ya, jadi benar banget. Jadi kita lihat dari KBBI aja sih, esai itu karangan prosa yang bahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi kayak ada masalah, kita sebagai pribadi yang nulis itu kita ngasih sudut pandang kita gimana, misalnya pemecahan masalahnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi secara umum itu esai itu adalah sebuah tulisan proasis yang menyajikan gagasan subjektif personal. Jadi kayak kita aja ngasih gagasan kita ke sana, walaupun itu sebenarnya salah gagasan kita atau mungkin itu kurang relevan, tapi kalau kita tulis di esai itu boleh-boleh aja. Jadi kayak gimana misalnya masalah air bersih, kita ngasih solusi tentang bikin apa gitu, itu boleh-boleh aja gitu. Jadi kayak memang subjektif gitu ya. Jadi kita tuh boleh ngasih solusi, pemecahan masalah dan ide-ide yang kita punya untuk memberikan solusi gitu ya dalam sebuah permasalahan. Jadi kayak klise banget ya esai. Kemudian Kak Dayu bisa di next nih. Nah,
Kalau mungkin perbedaan esai sama KTI, mungkin udah banyak yang tahu ya esai sama KTI. Itu udah kayak udah umum banget ya kalau misalnya kesamaannya mereka tuh sama-sama memberikan solusi berupa ide atau gagasan yang bersifat solutif, kreatif dan aplikatif. Kalau perbedaannya pasti kalau esai itu lebih simpel esai itu kayak ya paket light lah kayak gitu ya. Jadi esai itu cuman simpel isinya nggak terlalu panjang, cuma 5 halaman, 3 halaman pun, 2 halaman pun boleh kalau esai. Sementara karya tulis ilmiah itu lebih kompleks, ada bab-babnya gitu, ada bab 1, bab 2 sampai bab 5, bahkan ada sampai bab 6 juga tergantung dengan ketentuan dari pihak penyelenggara lomba atau mungkin pihak kampusnya mau berapa bab kayak gitu. Kak Dayu mungkin bisa dibantu next lagi. Nah, Oke, biasanya esai itu saya sebut dengan struktur hamburger gitu, the hamburger structure kayak gitu. Jadi esai itu diibaratkan seperti hamburger adik-adik. Jadi kayak rotinya itu, roti atas roti bawah itu kayak itu istilahnya cover sama dapus, sedangkan isinya yang ada daging, yang ada pizza, yang ada kayak apa namanya seladanya itu kayak introduction, body and conclusion. Jadi kayak karena dia sedikit dia kayak hamburger gitu lah dibilangin kayak mungkin bisa di-search juga di internet apa itu the hamburger structure ya kayak ini gitu. Kak Dayu mungkin dibantu next lagi. Nah, yang pertama pendahuluan. Mungkin udah biasa nulis pendahuluan kayak latar belakang itu. Kita kayak bikin statement apa sih yang melatar belakang kita angkat ini. Yang pasti biasanya temanya sih. Kalau temanya mungkin kurangan air bersih atau temanya mungkin penyakit malaria, ya angkatlah penyakit malaria itu. Kenapa harus dibuatkan solusi kayak gitu. Jadi introduction atau pendahuluan itu seperti tulisan tesis statement. Gagasan yang akan dibahas lebih mendalam di alam esai tersebut. Kayak gitu ya. Kemudian Kak Dayu bisa dibantu next. Yang kedua body atau isinya. Isinya itu ya biasa seperti kita memunculkan ide-ide kita, apa sih statement-statement kita di sana. Nah, pada paragraf isi ini mulailah dengan sebuah topik sentence lanjutkan tesis yang tadi nih adik-adik. Sertakan juga ide-ide pendukung, juga data yang valid sehingga nantinya itu menjamin isi dari konten kalian kayak gitu. Bisa di next lagi, Kak Dayu. Nah, yang ketiga ini ada conclusion ya. Artinya ini kayak penutup simpulan. Seperti itu kita menyimpulkan. Di sini kita itu nggak usah masukkan ide baru, tapi kita menyimpulkan ide-ide yang tadi kita sampaikan itu. Kemudian sampaikan juga kita bagaimana pandangan kita sebagai akhir penguatan dari esai kita. Oke, Kak Dayu bisa di next lagi. Jadi yang tadi itu mungkin udah biasa ya, yang udah ikut-ikut lomba itu udah biasa ya. Jadi kayak pendahuluan isi penutup di ospek pun juga kayak gitu sama ya. Kalau waktu ini kan ospek yang tahun ini kan kita disuruh memberikan esai tentang apa itu kan kita harus membuat juga latar belakangnya, membuat isinya, apa ide-idenya, kemudian juga penutupnya. Nah, jadi di sini ada info lomba misalnya nih, karena tadi udah tahu kan gimana esai, isi pendahuluan, isi penutup, gimana memberikan ide. Jadi di sini coba kakak kasih, misalnya nih ada lomba dasar yang ke-10, lomba esai. Di sini ada temanya itu optimalisasi potensi SDM generasi muda dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2024. Subtemanya ada ini, pendidikan, industri, ekonomi kreatif, pariwisata, sosial budaya, lingkungan, sama pendidikan. Sekarang kakak minta adik-adik untuk semua untuk merenungkan, kira-kira kalau ini misalnya lomba kalian saat ini, apa yang akan kalian angkat? Misalnya kakak nih, kalau kakak dikasih kayak gini, kakak mau angkatnya misalnya gini deh, aplikasi konseling deh di bidang apa namanya, di bidang pendidikan, aplikasi konseling. Misalnya kan sekarang nih banyak ada orang-orang yang kuliah online, mereka kan pusing tuh tugas banyak, kemudian juga punya masalah pribadi, misalnya masalah ekonomi. Nah, kalau kakak nih, adanya konseling elektronik ini bagus nih untuk menjamin kesehatan mental mereka. Jadi mereka tuh bisa curhat, mereka itu bisa ngasih apa keluhan-keluhan mereka dapat saran juga. Jadi kayak di zaman sekarang ini di Indonesia Mas ini perlulah konseling elektronik itu misalnya. Kalau kakak nih jadi ikut lomba ini misalnya kayak gitu. Sekarang kasih waktu misalnya ya 5 menit deh untuk adik-adik pikirin. Kalau adik-adik dapat lomba ini, apa yang akan adik-adik buat dan kenapa? Ya, nanti kakak tunjuk 3 orang ya. Secara random. 5 menit ya adik-adik.
ngambil subtemanya bebas ya. Jadi mau yang pendidikan boleh, lingkungan boleh. Nanti coba pikirin judulnya atau mungkin pikirin deh ide aja dah kalau gitu. Misalnya saya mau angkat ini karena ini gitu ya. Dipikirin aja dulu ya. 5 menit aja. Instan. Oke, karena udah 5 menit, jadi udah punya pasti ya setiap orang masing-masing kira-kira apa sih yang mau diangkat kalau misalnya ini jadi lomba. Ini kakak nggak promosi ya, kalau kakak karena ekonomi. Jadi ini karena kakak lihat sering seliweran ini di
sosial media, dan juga nih lombanya juga tingkat nasional. Kebetulan juga ekonomi Uniksa ngadain, mungkin bisa coba nih adik-adik, karena temanya banyak, temanya juga relate banget sama sekarang, hadiahnya juga lumayan, dan juga masih di Uniksa, jadi bisa coba-coba lah, coba berhadiah lah gitu ya. Jadi di sini ada nggak yang mau sukarelawan dulu deh ya? Ada nggak yang mau sukarelawan mungkin ngasih sumbangsi idenya mungkin? Kalau nggak ada yang sukarelawan, Kak, oh ya ada Kak Widianti nih sukarelawan kita hari ini. Halo Kak Widianti. Halo Kak. Ya Kak, ayo Kak, gimana Kak sharingnya? Kak, makasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kalau menurut dari saya, kalau seandainya diberikan tema kayak gini dan ada beberapa macam subtemanya, kalau kita lihat dari temanya itu kan optimalisasi potensi SDM generasi muda dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, subtemanya itu memang ada banyak banget, tapi kalau menurut dari saya sendiri itu saya memilih subtema kesehatan. Kenapa? Karena ruang lingkupnya itu lebih dekat dari kita gitu. Karena pernah salah satu dari dosen pembimbing saya mengatakan bahwa kalau seandainya sebenarnya boleh saja mengambil subtema yang manapun, tapi karena kan skalanya itu kesehatan itu lebih dekat dari kita gitu. Jadi untuk mengetahuinya itu pasti kita lebih memahami di sana gitu. Jadi saya memilih mengambil tema kesehatan dengan saya seandainya jika ikut ini, saya memilih membuat application. Application itu seperti aplikasi untuk mendeteksi terjadinya stunting gitu. Karena kita tahu kan sekarang itu lagi maraknya stunting gitu. Dari tema yang ada juga kita untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Maka dari sekarang kita perlu adanya untuk menerapkan suatu aplikasi itu untuk mendeteksi terjadinya stunting agar nanti di tahun selanjutnya itu kita terwujudnya suatu generasi emas gitu. Jadi aplikasi itu menurut saya itu aplikasi yang mampu untuk melakukan deteksi terhadap stunting bagi anak, bahkan mampu mendeteksi terhadap maksudnya dalam bayi itu masih dalam kandungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Widianti. Tadi juga banyak cerita ya. Jadi Kak Widianti ini mengangkat aplikasi stunting tuh, tentang ya kayak gisi-gisi anak kalau masalahnya stunting ya. Nah, karena katanya Kak Widianti ini anak kesehatan dan juga dosennya juga dosen kesehatan, akan lebih baik kalau misalnya dia angkat kesehatan. Oke, jadi kita keep ya. Makasih ya Kak Widianti untuk ide cemerlangnya membuat aplikasi stunting. Oke, kita keep dulu. Kemudian ada nggak kakak lain yang mau jadi sukarelawan nih berbagi ide di sini? Yuk, kakak-kakak yang lain. Kita di sini ada bersepuluh, termasuk saya ya. Karena belum, mungkin saya tanya aja ya di sini ya. Kalau Kak Rada Krisna, Kak Rada cantik, gimana Kak Rada? Ya izin masuk ya Kak ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa berpikir cepat sih, tapi kayaknya saya ngambilnya yang penguasaan, maksudnya di pendidikan isinya tuh lebih menekankan ke peningkatan apa sih? Peningkatan pembuatan lagi? Peningkatan iptek gitu Kak. Maksudnya kayak gimana ya, pembelajaran teknologi gitu. Kok Jadi adik Rada, aku jadinya bingung sendiri ya. nggak apa-apa, adik kan nggak apa-apa. Ini kan juga dadaan ya, jadi kayak kebut-kebutan. Jadi Kak, adik Rada pengennya pengembangan iptek ya. Iya Kak. Kalau dijelasin lagi gimana sih, ada mungkin ada hayalannya sedikit, mungkin ada gambaran idenya, mungkin lagi sedikit gimana lah sistem kerja idenya mungkin. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri ngelihatnya kan sekarang dunia tuh udah digitalisasi ya Kak ya. Tapi SDM yang bisa membuat itu tuh masih dikit itu loh Kak. Kayak bahkan hal sekecil edit foto itu tuh masih dikit yang ya bisa lah ya, maksudnya bagus itu jadinya. Jadi sejak dini tuh kayak ada pembelajaran tambahan dari mungkin SD kan udah pernah tuh, tapi kalau saya sampai kelas 3 aja ada ya
mata pelajarannya itu. Mungkin bisa dilanjutin itu untuk ditekankan lagi bahwa ini tuh bisa jadi peluang yang besar untuk mengembangkan teknologi kita di masa depan. Mungkin itu aja sih, Kak. Makasih. Ya, makasih Adik Rada. Jadi Adik Rada ini lebih peduli ke pendidikan. Jadi Kak ingin melanjutkan tentang IT yang masih di sekolah dasar itu masih terbengkalai istilahnya ya. Terima kasih untuk Adik Rada. Mungkin 2 dulu cukup ya, karena juga waktunya. Jadi apapun boleh ya kita angkat, itu kan boleh-boleh aja, karena disediakan banyak subtema. Kalau misalnya nanti kalian anak kesehatan tapi angkatnya pendidikan boleh, anak kesehatan sosial budaya boleh. Waktu itu Kak juga pernah kok kakak waktu itu kan anak mati nih ngangkat tentang makanan. Kok ditanya sama jurinya, kok kamu anak mati angkat makanan? Kakak bilang aja, iya bukan program Merdeka Belajar kan belajar di luar kampus kayak gitu. Jawabannya bagus kayak gitu ya. Jadi cara jawabnya adik-adik. Kalau misalnya kita melenceng dari prodi kita gitu, gimana cara jawabnya itu bilangnya tadi program Merdeka Belajar. Jadi kayak ya udah nggak bisa ngomong lagi ibunya gitu. Oh iya Merdeka Belajar udah kan bebas ya, kalau Merdeka belajarnya di luar kampus apapun itu kan boleh. Kan nggak harus kan seorang wirausaha dari anak ekonomi, nggak harus kan, nggak harus juga anak wirausaha dari ekonomi tapi bisa dari hukum, bisa dari pendidikan ya gitu ya. Jadi kita kayak istilahnya Merdeka Belajar. Oke, Adik Dayu mungkin bisa dibantuin next nih. Oke, jadi tips nulis esai. Jadi kayak ya udah deh, juga ini kayak klise juga ya, nulis esai itu kadang-kadang memang kadang-kadang ada namanya tips, tapi kalau tipsnya itu mungkin diri sendiri ya. Tapi kalau dari kakak itu, kalau pengen nulis esai itu kakak ikutin ATM sih, amati, tiru, modifikasi. Misalnya kakak ikut lomba, kalah misalnya nih, kakak pasti ngintip judul 10 besarnya. 10 besarnya misalnya satunya GM, 2-nya UNAIR, 3-nya UI. Kakak intip dah, dia ngangkat aplikasi gini, dia ngangkat tentang pemberdayaan gini. Oh gitu ya, yang diangkat dia kayak gitu ya, kata-kata judul dia tuh bagus banget gitu. Nanti itulah olah-olah lagi, ikuti di lomba yang lain kayak gitu. Jadi kakak gitu tuh, kayak waktu ini ada lomba di UNJ pendidikan gitu, dia idenya bagus banget angkat tentang profil pendidikan Pancasila kayak gitu. Bagus sih idenya dia, no. Kakak ya pengen buat kayak gitu juga tapi beda. Kakak lombain tuh di UNJ waktu itu, dapet sih waktu itu juara. Nah kayak gitu. Jadi kita coba-coba deh lihat judul-judul orang yang bagus-bagus gitu ya. Kalau ikut lomba esai, coba intip judul mereka apa yang mereka buat, itu kita modif-modif aja lagi gitu loh. Kayak misalnya, oh dia ngangkat tentang aplikasi ini, oh dia ngangkat ini. Bisa nggak buat kayak gitu, tapi ya nggak gitu-gitu banget gitu. Mungkin ada yang nyerempet itunya, tapi nggak itunya gitu. Jadi kita harus belajar ATM-nya. Kan kita juga kadang-kadang kalau buat tugas juga ATM kan. Kalau misalnya tugas teman misalnya gini, mungkin ubah-ubah dikit, parafrase sedikit kayak gitu. Tapi janganlah menjiplak gitu. Jangan curi ide orang, tapi kita amati, tiru, modifikasi. Kemudian yang kedua, ekspor fakta, masalah dan solusi. Kita ngeliat dari kayak lingkungan sekitar, mungkin apa yang perlu. Kalau sekarang mungkin pandemi, ya mungkin bagus kalau angkat tentang pandemi gitu. Kalau misalnya lagi musim apa, angkat tentang itu kayak lebih bagus sih kayak gitu. Jadi kayak up to date lah kayak gitu. Yang ketiga itu practice make perfect. Jadi kalau misalnya mau esainya bagus, nulisnya bagus, ya harus latihan terus kayak gitu. Oke, bisa naik lagi. Wah, tinggal 4 menit ya. Oke, Oke, di sini ada for your information, esai itu menarik banget ya. Kalau lomba nih saya bilang ya, kalau lomba tuh ada 3 hal yang bikin esai kita tuh menang kayak gitu. Selain ide yang bagus ya, yang pertama itu ketertarikan. Coba deh intip, misalnya kalau lomba itu jurinya siapa kayak gitu. Kadang-kadang itu ngaruh banget ke kita itu bisa hasil akhirnya bisa bagus atau enggak. Kalau misalnya jurinya itu juri pendidikan, coba angkat pendidikan. Kan dia lebih ngerti gitu kalau misalnya kayak gitu. Kedua, kalau jurinya orang budaya, mungkin orang sosial budaya, angkatnya sosial budaya kayak gitu. Itu kayak lebih jadi poin plus kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya jurinya agak tua, mungkin ngerti tentang teknologi, mungkin dia agak biasa aja ya, kayak apa sih ini, nggak ngerti. Tapi kalau jurinya itu anak teknologi, kita buat teknologi, itu kan lebih bagus, lebih ngerti dia. Yang kedua itu strategi ya, Dede. Jadi strategi. Pilihlah lomba-lomba yang mungkin bisa kalian kira-kira menang di sini. Kira-kira di sini pesertanya dikit deh gitu. Kan kita bisa nebak-nebak kan kalau lomba itu lomba ini sepi atau enggak pesertanya, lomba ini rame atau enggak pesertanya, kan bisa kita strategi. Kita masuk FK kan strategi juga kan. Pilihan 1 naruh di sini, pilihan 2 naruh di sini kan strategi. Kayak gitu ya. Kalau misalnya esai pun strategi juga. Ikut lomba di sini, kalau lomba di UI mungkin belum berani deh, orang pasti rame. Atau mungkin lomba di sini aja deh dulu, di unitnya aja dulu, mungkin di sini orangnya dikit, atau mungkin di sini kayak belum rame kayak gitu. Kayak strategi ya, kayak sama juga SBM, mungkin SBM nilainya UTBK-nya nilainya 600, mungkin naruh di mana FK pertama, mungkin FK unit kedua, FK uniksa gitu kan, strategi juga kan. Jadi kita harus strategi di mana kita bisa berpeluang untuk menang. Yang ketiga ini laki deh, Dek. Kalau laki itu ngaruh banget ya yang namanya untuk
lomba ya. Jadi jangan lupa berdoa biar dipermudah kayak gitu. Oke, Dayu bisa di next. Oke, yang harus diperhatikan nih kalau nulis esai itu banyak banget ya. Ini juga udah hal biasa banget ya, kayak ide yang menarik, terkini, udah dipahami itu udah biasa. Sharing tuh kayak kalau esai kalian udah jadi, coba deh ajak teman kalian untuk baca. Apa kurangannya? Siapa tahu ada tipu, siapa tahu kayaknya harusnya nulisnya kayaknya gini gitu, kayak sharing gitu. Siapa tahu teman kalian bisa ngasih masukan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi jangan takut ya, kecuali jangan sharingnya ke orang yang lombanya sama gitu kan, mungkin nanti ada hal yang nggak bagus gitu kan. Jadi sharingnya ke teman-teman dekat aja gitu. Coba baca dong, siapa tahu ada kalimat yang kurang enak gitu kan. Yang ketiga tuh kesimpulannya tegas dan menarik. Jadi kesimpulan tuh nggak bertele-tele ya, jadi nggak menimbulkan penafsiran ganda kayak gitu. Kemudian juga referensi yang valid. Next, adik Dayu. Agak cepat ya karena sisa 4 menit. Nah, sumber-sumber dan citasi. Mungkin sumber-sumber adik udah banyak tahu ya, mungkin di FK banyak pakai PubMed kayak gitu ya. Tapi kalau untuk esai yang manual cukup sih Google Scholar aja dan juga gampang untuk dicarinya. Bisa juga dari buku-buku e-book, bisa juga dari sosial media, nyari ide juga bisa. Kemudian untuk citasinya bisa pakai Mendeley ya. Mungkin kakak yakin juga adik-adik di sini yang dari FK udah biasa buat TA juga pakai Mendeley, juga buat tugas pakai Mendeley. Kalau nggak tahu, ayo cari tahu gitu kan. Di Google banyak sekali tutor-tutornya dan gampang juga ya. Kalau kita bahas ini tutornya nanti lama kayak gitu. Oke, Dayu bisa di-tag. Next. Oke, sesi diskusi. Sebenarnya sesi diskusi ini kakak mau ngasih contoh esai sebenarnya. 1 gitu. Esai kakak yang waktu kakak SMA, itu mungkin adik bisa baca, nanti kakak tanya tentang kekurangannya, tapi mungkin kakak kembalikan ke Dek Dayu dulu ya, gimana nanti sistemnya. Oke, Dek Dayu. Baik, Kak. Terima kasih atas pemaparan materinya nih, Kak. Di sini saya izin stop share dulu nih, Kak. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya bisa meraise hand, nggih. Baik, di sini sudah ada Niputu Widianti. Mohon maaf sebelumnya, Kak, untuk pertanyaan ini tampung dulu atau dijawab langsung nanti, nggih, Kak? Langsung aja jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya, soalnya kan kita kan sharing-sharing, semoga kakak bisa jawab ya. Baik, Kak. Baik, di sini untuk Niputu Widianti dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf jika sedikit ribut karena sedang ada di perjalanan sekarang untuk kegiatan selanjutnya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Kak, kan seperti yang kita bahas tadi, kalau di perbedaannya di antara kita pembuatan esai di SMA sama kuliah itu kan dari cangkupannya gitu. Sedangkan dulu waktu SMA itu jarang sekali yang ada beasiswa. Kalau sekarang itu mungkin udah banyak ya. Dulu tuh kayak jarang yang ada namanya beasiswa esai untuk mendapatkan beasiswa gitu. Sedangkan di kuliah itu paling sering itu pasti pembuatan esai untuk melakukan mencari beasiswa gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya gitu tentang bagaimana perbedaan dari esai kita saat melakukan pembuatan esai untuk beasiswa sama esai untuk melakukan lomba gitu. Kan karena esai itu kan ada dua bentuk esai seperti esai populer sama esai ilmiah gitu. Jadi bagaimana perbedaannya ketika kita ingin mengikuti beasiswa untuk mencari beasiswa sama dengan mengikuti untuk perlombaan gitu. Terus kalau seandainya untuk pencarian idenya itu yang baik untuk melakukan beasiswa itu yang seperti apa gitu Kak? Kan walaupun ada subtema yang diajukan, tapi kan untuk mencari idenya itu yang kayak gimana bagusnya kalau seandainya kita untuk mencari beasiswa. Gitu. Mungkin itu saja yang pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk lanjut ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Widianti. Mungkin dari Kak Uya dipersilakan untuk menjawab nih, Kak. Terima kasih untuk Adik Dayu dan juga Adik Widianti. Jadi memang ya agak berbeda ya kalau esai beasiswa sama esai lomba ya. Tapi ini pengalaman kakak dulu ya. Kalau kakak dulu pernah nge-play beasiswa sih BI. Kalau BI itu kayak esai tentang diri sendiri. Jadi ya nggak nyari sumber sih. Kayak saya Wia Rosita, sulung dari 3 bersaudara, yang mengikuti ini karena ini saya aktif begini, ceritakan tentang diri sendiri. Saya aktif organisasi, saya pernah ikut lomba, saya juga seorang, mungkin pajakan saya agak dibumbu-bumbui gitulah ya kalau esai beasiswanya. Kalau ini BI ya Kak bilang ya, ini BI. Nah, kalau yang adik maksud ini, mungkin adiknya mau nge-apply beasiswa kemana ya adik ya? Kalau boleh tahu, mungkin adik udah ada tujuan gitu,
Atau mungkin dikasih tema gitu deh, Adik Widianti, sebelumnya, biar nggak salah juga. Mungkin Adik Widiantinya masih di jalan ya. Jadi sepemahaman kakak itu, kalau untuk beasiswa itu jarang sih ngasih kita kayak subtema gitu, tapi lebih sering kan menceritakan siapa kamu gitu. Siapa kamu, kenapa kamu harus ada untuk beasiswa ini. Kayak ada beasiswa di kitabisa.com itu, yang kakak baru upload beberapa hari lalu itu, dia kayak ngisi kenapa dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu menerima beasiswa ini gitu. Jadi kayak kita nulis esainya kayak esai karangan sendiri gitu, esai berupa karangan gitu, bukan berupa ide gitu. Karena ya realitas seperti itu adik-adik ya. Jadi kayak tentang kamu ya udah jelasin aja diri saya seorang mahasiswa FK kedokteran misalnya, seorang sumber bersaudara, saya juga seorang pekerja keras kan dari saya awal masuk FK sudah berusaha kayak gitu misalnya. Saya aktif berkuliah, saya juga ikut organisasi ABC, kemudian ikut juga kegiatan sosial masyarakat DEF kayak gitu. Jadi kayak disesuaikan juga dengan esainya kayak gitu. Kalau misalnya esai lomba ya pasti ada tuntutannya kayak gitu. Kayak tadi di lomba dasar tadi tuntutannya itu tentang generasi 2045 yang apa yang depan itu atau apa itu yang kakak lupa, itu ya disesuaikan dengan subtemanya apa yang bagus. Tapi kalau esai beasiswa biasanya kebanyakan menceritakan tentang diri sendiri gitu. Kayak beasiswa kayak pernah kan dengar LPDP juga buat tentang diri sendiri, juga beasiswa BI juga diri sendiri. Kalau beasiswa Bank BRI kan belum pernah sih lihat kayak gimana, tapi stok kakak juga waktu ini teman kakak upload beasiswa juga yang ISMA atau apa itu ya tentang diri sendiri juga kok. Jadi idenya dari diri sendiri, mungkin kalimat-kalimatnya dipercantik juga, dibumbu-bumbui juga biar lebih meyakinkan yang akan merekrut nanti kayak gitu sih. Kalau dari esai lomba, ya idenya dari masalah sehari-hari itu aja. Udah kakak. Mungkin Ayu Widianti mungkin bisa diterima nggih? Apa mungkin ada masukan? Atau mungkin masih di jalan adiknya? Oh ya udah. Kak, baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi apakah boleh bertanya lagi sekali Kak ya? Boleh. Ya, tadi kan kakak mengatakan bahwa kalau seandainya beasiswa itu lebih ke diri kita sendiri gitu. Jadi dari sana tuh kita lebih menceritakan pada diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang kita ceritakan itu kan dari esai itu kan ada fakta dan opininya gitu. Jadi sebaiknya kalau seandainya kita dalam pembuatan esai beasiswa itu mana yang lebih mana yang lebih banyak kita angkat dari opininya atau dari faktanya dari diri kita sendiri gitu Kak. Kalau seandainya membuat esai untuk beasiswa. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Widianti. Jadi nanya lagi adik-adiknya, mana lebih bagus diangkat fakta atau opini? Ya pasti fakta ya. Kalian saya misalnya bilang, saya Wia, anak sulung 3 bersaudara, itu fakta opini? Itu fakta. Saya mahasiswa pendidikan matematika itu juga fakta. Saya ikut organisasi ABC juga itu fakta. Jadi lebih banyak tuh faktanya ya adik-adik ya. Jadilah kalian, kenapa juga kalian di beasiswa itu, kenapa kami harus meloloskan kamu di beasiswa ini, itu baru opini. Menurut saya, dengan kinerja saya adalah orang yang seperti ini, sehingga saya merasa diri saya pantas untuk mendapatkan beasiswa ini, itu kan opini. Jadi fakta dulu kita tulis kayak gitu, fakta tentang diri kita sendiri, baru dilanjutkan dengan opini, mengapa kita harus diloloskan di beasiswa itu. Gitu, adik. Mungkin dari adik, ada tambahan lagi, adik Widianti. Sudah Kak, sudah bisa. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin nanti kakak akan share ya, kakak kan pernah ikut BI, Beasiswa Indonesia, pernah nulis motivation letter kayak Esa gitu, mungkin kakak kirim di grup ya, siapa tahu adik, atau mungkin kak BC juga boleh, atau mungkin di grup boleh, nanti bisa kirim ke grup, bisa jadi contoh, siapa tahu nanti adik-adik kedepannya mau nyari beasiswa yang isi motivation letter. Tapi kakak di sini disclaimer dulu ya, motivation letter kakak itu bukan yang paling bagus, tapi itu yang bisa mengantarkan kakak waktu itu untuk meraih beasiswa itu kayak gitu. Jadi nanti siapa tahu jadi contoh, jadi acuan kayak gitu ya. Terima kasih ya Adik Widianti. Oke, dikembalikan ke Dayu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Terima kasih juga atas pertanyaannya Widianti. Baik, di sini selanjutnya karena waktu untuk diskusi masih, mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Baik, di sini sudah ada Ayu Koma Awidya Mahadewi. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya makasih Dayutri atas waktunya. Di sini aku mau nanya, Kak.
Terkadang Kak ya, aku kan sering belakangan ini baca-baca mengenai esai, habis itu kadang juga nyoba-nyoba buat esai sama teman. Habis itu ide-ide esai itu ada Kak, tapi aku sama temenku itu terkadang bingung gimana sih cara menuangkan ide itu ke dalam tulisan Kak. Kayak idenya banyak tapi nuangin ke dalam tulisannya bingung, makanya terkadang ketika menyusun esainya itu tersendat Kak, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kalau kayak gitu sebaiknya kayak gimana Kak ya sarannya? Mungkin pendapat sih dari kakaknya kayak gimana. Makasih Kak. Ini langsung dijawab, Dayu kan? Langsung dijawab ya. Iya, Kak. Dipersilakan nih, Kak. Iya. Jadi terima kasih ya untuk Awidia Mahadewi tanyanya. Jadi benar banget ya, kalau nulis itu pasti mager. Kakak juga mager buat skripsi sekarang, gimana ya kalau mager kayak gini gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kembali ke diri masing-masing ya, gimana ngatasin kemagerannya itu. Apalagi kan misalnya nih ada lomba, udah ada ide, tapi nulisnya tuh nggak ada waktu, nggak sempet. Kalau kakak pribadi biasanya kakak nyicil sih buatnya, Di. Jadi kayak kakak biasanya ngumpulin jurnal-jurnal yang sesuai dengan itu. Jurnalnya itu kak copy dulu. Oh ya, ini misalnya tentang apa, tentang stunting gitu misalnya, angkatnya stunting kayak gitu ya. Mau ngangkat tadi misalnya, kakak dulu pernah ngangkat stunting deh waktu lomba di aklamasi UKM Pekim, kakak buat itu kalau nggak salah makanan nugget biji nangka kayak gitu kan, kakak buat untuk stunting karena biji nangka banyak ada di gigit kayak gitu. Kakak tuh buatnya lama juga tuh 7 hari, jadi kayak cari dulu artikel stunting dulu, banyakin kopi dulu, udah 3 paragraf diamnya dulu, habis itu cari lagi, habis itu kakak parafrase deh itu. Dia gini nulisnya alur penulisannya kayak ini dia. Udah nyeritain dulu stunting itu apa, kemudian berapa kasus stunting di dunia ini, habis itu kenapa stunting itu perlu dibahas di sini, isi data-data yang tervalid kayak gitu sih. Kalau kasih kayak gitu caranya, cari jurnal yang banyak, kemudian copy dulu, intip alur dia nulis kayak gimana. Alur dia nulis maksudnya dari apa dia nulis, dari stunting dulu kah, dari data dulu kah, dari kenapa harus diangkat itu, sehingga nanti tuh kita tinggal parafrase sih kayak gitu. Jadi kayak ngembangin gitu aja sih kalau misalnya buntu kan, karena emang nulis itu kan susah ya, kakak juga mengalami nulis itu susah kayak gitu, jadi harus dipacu sih, kita harus dikasih apa ya namanya, sentuhan-sentuhan gitu sih biar rangsangan lah istilahnya, biar mau kita tuh nulis kayak gitu. Jadi kayak baca jurnal ulang, lihat cara berpikir dan nulis kayak gimana, habis itu tulis lagi ulang tapi dengan bahasa sendiri kayak gitu sih. Jadi kayak kita tuh punya bayangan kerangka kayak gitu. Samping itu apalagi ya, samping itu mungkin karena tadi sama temannya mungkin bagi tugas ya, biar nggak bebel sendiri, kan kakak juga bagi tugas ya. Misalnya sekarang esai itu kan pendahuluan isi penutup, pendahuluannya buat dulu, kamu buat dulu ya 2 halaman, aku buat 2 halaman. Nanti itu gabungin bisa kok di compare gitu. Oh ini bagian ini sama kita nih, gabunginnya dulu boleh dah, ini ngelengkap ini, ngelengkap itu gitu. Jadi kayak, oh iya ya, kadang-kadang apa yang kamu tulis itu temenmu tuh nggak nulis, dan kadang-kadang apa yang temenmu tulis kamu nggak tulis gitu, sehingga bisa ngelengkapi gitu. Apalagi itu berdua kan, jadi bisa saling sharing, saling melengkapi sih, di merger gitu aja nanti tulisannya gitu. Jadi kayak dibaca lagi, temenmu baca lagi satu tulisannya, kamu juga baca, sehingga nanti oh ini kayaknya double deh, oh ini kayaknya enggak deh, kayak gitu sih kalau dari kakak pribadi ya. Mungkin ada cara-cara yang lebih bagus, tapi cara kakak itu kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin dari adik Awidia gimana, Adik? Berarti intinya yang utama tuh harus niat dulu Kak ya sebelum nulis biar bisa lanjut Kak ya. Iya, Makasih banyak kakak juga. Kak. Iya, Dek. Kenapa, Dek? Makasih banyak untuk masukannya Kak. Mungkin nanti bisa tak coba terapin cocok atau enggak Kak ya. Iya, coba aja ya, karena emang harus kayak gitu, emang harus diingat-ingatin lagi sih. Misalnya kayak kakak juga kayak gitu, kayak lomba tuh kayak malas nulis, tapi kayak ingat lagi, oh ya ini lombanya ini ke UI jalannya loh, udah harus ke Jakarta ya udah. Jadi kayak jangan 4 jam gitu depan laptop ya, tapi kayak dicicil aja sih kayak gitu. Jadi kayak nggak berat jadinya. Kalau misalnya deadline kan lomba esnya pasti kan ada 2 gelombang tuh, gelombang 1, gelombang 2. Coba deh intip dari gelombang 1. Kalau gelombang 1 ya udah nyicil dulu sehari 1, 2 hari sekali 1. Kalau masih nggak sampai juga di gelombang 1, gelombang 2 ikutin lagi. Kan biasanya esai itu rentangnya 2 bulan. Pasti ada dong 2 bulan itu waktu-waktu yang emang kita free, waktu-waktu yang emang kita kebenaran aja pengen nulis gitu. Jadi kayak dimanfaatin aja waktunya kayak gitu sih. Ya. Nah, makasih ya Widya Mahdi. Mungkin Dayu, dikembalikan ke Dayu. Terima kasih atas jawabannya Kak, dan terima kasih juga atas pertanyaannya dari Maha. Selanjutnya di sini saya karena waktu untuk diskusinya masih ada, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari Kak Gosa, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore Kak Uya, selamat sore Kak Putri. Jadi di sini aku mau nanya ke Kak Uya,
Tadi Kak Uya sempat ngejelasin terkait dengan tips nulis dari esai, itu kan ada ATM, ya, amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, bisa dikasih tips nggak Kak, gimana cara kita memparafrase jurnal atau sumber bacaan yang kita mau jadiin bahan esai kita, biar enggak kesannya tuh plagiarisme, sama kan ada sih pemilihan kata atau alurnya tuh bersesuai sama apa yang mau kita buat ke depannya itu Kak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih buat Gosa. Jadi saya sebelumnya kayaknya pernah bareng sama Gosa dulu waktu lomba ya ke UI kalau nggak salah. Jadi terima kasih untuk Gosa. Jadi di sini Gosanya nanya tentang gimana sih caranya kita ATM atau mungkin amati, tiru, modifikasi dan parafrase. Nah, jadi jujur aja nih ya, kalau parafrase itu butuh waktu ya adik-adik ya. Jadi nggak harus, jangan ngambil waktu 1 malam, jangan jadi kayak Bandung Bondowoso 1 malam selesai, jangan kayak gitu ya. Karena kalau kayak gitu tuh ujung-ujungnya nyari cara pinter gitu kan. Pernah lihat nggak di YouTube tuh ada pakai spinner ID, kemudian ditranslate, kemudian lagi dibuat lagi, diulang-ulang lagi kayak gitu. Jangan, itu kayak kata-katanya jelek banget kayak gitu ya. Nah, memang kalau misalnya mau ngeparafrase, mau ngamati, tiru, modifikasi itu harus dari jauh-jauh hari sih kalau dari kakak pribadi ya, karena hasilnya lebih maksimal gitu. Kan parafrase itu butuh waktu kayak gitu ya, butuh kayak nulis lagi itu butuh ketenangan, butuh juga konsentrasi kayak gitu ya. Nah, kalau kakak biasanya kalau mau amati, tiru, modifikasi itu kayak tadi sih di awal tadi tuh copas dulu jurnalnya, tulis dulu, baru nulis lagi di bawahnya. Misalnya di Word ini 1 tulis dulu, misalnya paragraf 1 tulis dulu yang udah mau diparafrase tulis dulu, habis itu di bawahnya ulang lagi nulis. Kadang-kadang kalimat terakhir tuh kakak tulis ke atas lagi, tapi kalimatnya berbeda gitu. Jadi kayak gitu sih kalau kakak pribadi nyiapin waktu sih, tempatnya waktu, mood juga kan. Kalau misalnya cuma ngejar 1 malam, jurnalnya 1, itu kan banyak ya, jadi kayak mual jadinya gitu kan. Kak sering pernah kayak gitu, kayak jadinya kayak mual gitu, kayak pusing, mual, ngantuk, kayak ya udahlah, jadi kayak besok-besok berarti kalau misalnya parafrase, trik pertamanya itu siapin waktu, tergantung berapa halaman yang akan diparafrase gitu. 5 hari kah, 6 hari kah, tergantung jurnalnya sebanyak apa, dan tergantung kemampuan diri gitu ya. Diusahakan juga cari yang tenang-tenang, jangan multitasking adik-adik ya. 1 parafrase, 1 dengerin lecture ya, kayak gitu. Nanti kan itu agak pusing ya kayak gitu ya. Jadi kayak emang kalau mau ngeparafrase terus fokus satu-satu itu aja gitu, nggak boleh diambil kerjaan yang lain kayak gitu. Habis itu juga tadi tuh, kalau mau cara pinter itu boleh kalau misalnya pakai spinner, tapi hasilnya tuh nggak bagus. Tuh, kakak sih kayak gitu. Jadi ya siapin waktu, itu kakak parafrasenya per paragraf, biar nggak sakit kepala. Ambil dulu paragraf 1, kemudian parafrase itu. Saya kalimat belakangnya kalau ke depan, habis itu diubah-ubah dikit, habis itu tulis lagi. 2 paragraf capek, istirahat. 10 menit nonton, scroll TikTok, lagi kayak gitu sih. Jadi kayak kecil tuh sampai juga akhirnya gitu. Jangan aja ambil kegiatan 1 malam selesai, itu jangan, biar nggak mual-mual sih. Kakak mual biasanya. Mungkin dari Gosa gimana Gosa? Kayaknya Gosa udah pinter parafrase Gosa. Kasih Kak jawabannya. Iya. Dari saya sih baru belajar juga Kak. Mohon bimbingannya Kak. Iya, makasih ya Gosa. Jadi gitu ya dari kakak sih gitu. Jadi kayak nulis itu perlu waktu ya, bukan kegiatan yang membangun candi 1 malam selesai, itu perlu waktu. Bahkan penulis novel pun, tulisan novel tuh harus dibuat lama berbulan-bulan. Juga penelitian tuh berbulan-bulan. Kan pernah lihat kan penelitian orang pasti berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun nggak tulisan bagus yang 1 malam. Itu yang harus diginin ya. Tidak ada mimpi yang hanya dibangun dalam 1 malam. Semua perlu malam-malam yang cukup yang diperjuangkan seperti itu. Mungkin kakak itu aja sih. Kembali ke Dayu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Gosa, dan terima kasih juga atas jawabannya dari Kak Uya. Baik, di sini karena sesi diskusi juga sudah habis, saya izin menyampaikan beberapa kesimpulan nih Kak. Jika ada yang dikoreksi bisa dibilang saja nanti ini Kak. Baik, untuk kesimpulan pada pemberian hari ini, untuk tujuan menulis esai itu terdiri 3, yaitu untuk beasiswa, penugasan, dan perlombaan. Di mana juga dalam esai ini memiliki kesamaan dengan karya tulis ilmiah, yaitu dari segi sama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan namun terdapat juga beberapa perbedaan dengan karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah dari segi struktur itu lebih kompleks. Selain itu juga di sini dalam menulis esai terdapat beberapa tips untuk menulis, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selain itu juga untuk struktur dari esai, yaitu kita dapat
mengambil analogi dari hamburger atau disebut juga the hamburger structure, itu terdiri dari introduction, body, and conclusion. Selanjutnya di sini dalam penulisan esai kita harus mencari ide-ide yang menarik. Selain itu juga harus memperhatikan referensi yang kita gunakan. Baik, kesimpulan saya dari itu saja, Kak. Mungkin dari Kak Uya ada yang ingin disampaikan? Terima kasih untuk Dayu. Jadi benar itu aja nih Kakak. Mungkin harapannya Kakak nanti setelah nanti selesai dari ini, Kakak mohon maaf juga ya ada kesalahan kata, tindakan maupun apapun yang kurang berkenan. Mungkin suka nunjuk kayak kesel kali pasti ya. Ini Kakak ini suka nunjuk gitu, jangan gitu ya. Kan biar nggak ngantuk lah ya. Kan juga kan nggak ada yang disalahin juga gitu ya. Karena yakinlah sebenarnya kita perlu memperhatikan orang berbicara kan gitu ya. Karena memperhatikan orang bicara itu lebih susah, lebih mudah daripada membicarakan apa kita bicarakan hari ini kan. Jadi masing-masing nggak rugi juga kan ya, misalnya juga buat kegiatan kita juga dapat ilmunya walaupun juga nggak banyak, tapi kita dapat kayak pengalaman-pengalaman kayak gitu. Jadi harapannya nanti setelah selesai dari ikut sharing ini adik-adiknya makin banyak ikut lomba esai di Armesta ya, buat nama FK juga. Itu juga itu pengalaman gitu kan, nambah relasi, nambah juga pengalaman, nambah juga sertifikat kan lumayan kan, SKP biar nggak capek-capek nanti di akhir itu tinggal kipas-kipas aja nih. SKP udah banyak yang masih kipas di akhir kan kayak gitu. Jadi itu aja sih. Jadi teruslah mencoba, jangan takut salah untuk mencoba, karena kesalahan terbesar tidak pernah mencoba. Jadi teruslah mencoba adik-adik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Karena sesi pemberian materi dan sesi diskusi telah berakhir, mungkin kita dapat lanjut ke sesi dokumentasi, nggih Kak. Mungkin dari teman-teman dan teman-teman atau kakak yang lain mungkin bisa on cam terlebih dahulu jika memungkinkan. Mungkin dari Maha bisa on cam? Oke, baik, karena semua juga sudah on cam, dokumentasi akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, di sini karena sesi pemberian materi, sesi diskusi, dan sesi dokumentasi sudah berakhir, tanpa mengurangi rasa hormat, apabila kakak memiliki kepentingan yang lain, kakak bisa meninggalkan Zoom ini, ya Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Uya. Terima kasih Kak Uya. Kak izin live ya, semangat ya semuanya, harus ikut lomba ya. Kak izin live ya, Dayu. Baik, terima kasih Kak.